sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama sore hari ini mengikuti persekutuan doa secara online. Sebelumnya akan kita sama-sama berdoa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami bisa berkumpul kembali di dalam persekutuan doa secara online. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan terhadap setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari. Terima kasih Tuhan, pimpin persekutuan doa kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Pimpin hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan, kita akan mendengarkan bersama-sama, memuji bersama-sama satu pujian yang akan kita sampaikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tiba saatnya kita bersama-sama akan merenungkan satu firman Tuhan. Hari ini saya mengambil satu tema renungan untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, yaitu tema mencari Tuhan di segala keadaan. Kita bersama-sama membuka ayat Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 22 sampai ke 33. Bapak Ibu membaca dari rumah masing-masing, saya akan membacakannya. Amsal 1 ayat 22 sampai 33. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan pemberitahuanku perkataan kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan dalam segala keadaan. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Pada waktu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah rahasia umum bahwa orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sedang dalam keadaan terdesak atau berada dalam keadaan situasi yang sangat sulit. Begitu tertimpa masalah berat dan jalan buntu menghampiri Tuhan dengan ratapan dan linangan air mata. Tetapi ketika kita menikmati sukses, tetapi ketika kita dalam keadaan yang bahagia, penuh berlimpah dan segala kesehatan yang kita terima, seringkali kita lupa kepada Tuhan. Itu yang sehari-hari kita sering lakukan. Berharap sesegera mungkin mendapatkan jalan keluar kalau kita ada masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Pada waktu kita sulit sekali, kita langsung mencari Tuhan. Tetapi pada waktu kita bergembira, bersuka cita, hidup berlimpah-limpah, kita seringkali lupa kepada Tuhan. Bukankah begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ini diceritakan oleh firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ketika didorong untuk terlibat pelayanan, kita tidak segan-segan menolak dan menghindar daripada pelayanan. Maaf saya repot, maaf saya banyak alasan yang kita lakukan seringkali.
Maaf saya sibuk dengan pekerjaan. Maaf saya kurang mampu dan segala macam. Oleh karena itu ketika Tuhan memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Itulah firman Tuhan. Kita lupa dengan semua yang Tuhan telah berbuat di dalam kehidupan kita. Kita lupa berterima kasih pada Tuhan seperti 9 daripada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Orang kusta disembuhkan dan dijamah Tuhan. Mereka sembuh semuanya, 10-10-nya. Tapi yang kembali berapa? 9 atau 1? Bapak Ibu, yang kembali ke Tuhan cuma 1. Ia berterima kasih, mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupannya. Mereka orang kusta disembuhkan. 10 orang kusta, yang kembali cuma 1. Yang 9-nya lupa akan kebaikan Tuhan. Bukankah itu Bapak Ibu yang seringkali kita lihat? Mencari Tuhan dalam segala keadaan. Pada waktu kita susah, pada waktu kita sulit, pada waktu kita mengalami sakit penyakit dan segala macam, kita ingat sama Tuhan. Tapi ketika kita bersuka cita, tetapi kita lagi berkelimpahan, penuh dengan sukacita, kita seringkali lupa kepada Tuhan. Saya berharap kita belajar dari firman Tuhan yang singkat ini. 1 orang kusta disembuhkan Tuhan dan dia kembali. Bagaimana dengan kita? Maukah kita selalu mengingat Tuhan? Di tengah kesulitan kita berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Ketika kita sulit dalam hal keuangan, kita berdoa kepada Tuhan bermalam-malam, kita menangis di hadapan Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Begitu selesai masalah kita, seharusnya lah kita tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dengan keadaan sukacita apapun, kita ingat kepada Tuhan. Dalam keadaan susah apapun, kita ingat kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam segala keadaan kita mau mengandalkan Tuhan, mau mengutamakan Tuhan, berbincang bersama, berdoa bersama, terus bergumul dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari mencari Tuhan dalam segala keadaan. Keadaan sulit, keadaan susah, keadaan sakit penyakit, kita ingat Tuhan. Keadaan bahagia, keadaan berkelimpahan, keadaan bersuka cita, keluarga kita baik-baik, ingat kepada Tuhan. Segala keadaan kita ingat kepada Tuhan. Mencari Tuhan dalam segala keadaan, maka Tuhan akan bercampur tangan dalam kehidupan kita, sulit maupun keadaan mudah. Mari kita belajar bersama. Jangan menganggap Tuhan yang membutuhkan kita, melainkan kitalah yang membutuhkan Tuhan sebagai pertolongan kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar menyadari keadaan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali dalam sukacita, dalam perasaan yang cukup, dalam perasaan yang berlimpah-limpah, keadaan yang sehat, seringkali kita lupa kepada Tuhan. Tapi begitu kita mengalami masalah dan pergumulan yang berat, langsung kita ingat Tuhan. Tuhan tolong setiap kami anak-anak, setiap kami jemaat-Mu, supaya terus mengingat akan pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami mau ingat Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Dan kami membutuhkan Tuhan sebagai penolong kami. Terima kasih Tuhan. Menjadi peringatan, menjadi pelajaran buat kami semua. Segala keadaan, kami mencampur tangankan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi teguran buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, Bapak Chandra Surya atau Chan Sindian, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cayanto, Ibu Isa, Bapak Iswayudi, suami Ibu Bibit, Ibu Suratman, Ibu Ari Mandang, Ibu Evi,
Lanuvia, Ibu Jin Kamdani, adik dari Ibu Ibnu, Ibu Ibnu sendiri, kemudian Bapak Edi S, dan Ibu Herti Jemaat Donomulyo. Dan juga kita mendoakan untuk jemaat kita yang lanjut usia, Bapak Isa, Bapak Winarto dan Ibu Winarto, Bapak S.A.D. Wikartono, Bapak Irawan dan Ibu, dan yang lain-lainnya yang mungkin belum saya sebutkan. Yang kedua, kita berdoa untuk pergumulan jemaat yang sedang dalam bergumul untuk kehidupan sehari-hari, pekerjaan, biaya anak sekolah, kebutuhan hidup, dan yang lain-lainnya. Mari kita mendukung di dalam doa supaya setiap jemaat kita bisa terus bersandar, terus mengandalkan Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa yang sudah saya sampaikan. Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore dan malam hari ini kami mendukung di dalam persekutuan doa hari ini. Kami berdoa untuk jemaat kami yang melanjut usia, biarlah Tuhan memberikan sukacita, memberikan mereka hati yang penuh semangat kepada Tuhan, untuk mereka tetap di masa usia lanjut mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Meskipun mungkin mereka saat ini masih di dalam ibadah secara online, biarlah mereka bisa hadir secara online, bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan menikmati jamahan Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit penyakit yang sudah kami sebutkan. Biarlah melalui obat-obatan, biarlah melalui dokter-dokter yang sudah mereka kunjungi atau mereka yang merawat, biarlah kasih dan anugerah Tuhan memimpin anak-anakmu yang sakit bisa dipulihkan kembali, bisa disembuhkan kembali, dan mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, mereka bisa mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Biarlah Tuhan mau jamah, mau sembuhkan dan pulihkan setiap jemaatmu yang sakit penyakit yang sudah kami sebutkan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan melawat, karena Tuhan adalah dokter daripada segala dokter. Tuhan yang mampu menyembuhkan setiap jemaatmu yang ada di gereja kami. Tuhan, kami juga mengingat untuk setiap jemaatmu yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan sehari-hari yang semakin sulit, dalam masa-masa pandemi, dalam pekerjaan mereka, dalam mereka harus membiayai kebutuhan kehidupan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan, memberikan pekerjaan yang layak, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan terus menilik mereka, terus memampukan kepada setiap jemaatmu untuk bekerja, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencampur tangankan Tuhan dalam setiap pergumulan setiap jemaatmu. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan pergumulan setiap jemaat. Dan pada saatnya mereka bisa mengalami mujizat dari Tuhan, mereka bisa mengalami sukacita dari Tuhan, kesembuhan, pemulihan di dalam ekonomi keluarga dan dalam setiap pekerjaan yang mereka geluti. Tuhan, kami menyerahkan setiap doa di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam pokok doa yang ketiga. Kita bersama-sama berdoa untuk seluruh pengurus pelayanan di dalam gereja kita. Kita berdoa untuk para majelis yang ada, kita berdoa untuk pengurus komisi-komisi, kita juga berdoa untuk yayasan dan sekolah Kristen Pelita Kasih. Mari kita bersama-sama mendoakan. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami juga mendoakan untuk para majelis, para hamba Tuhan, para personel pelayanan di dalam gereja kami. Kami mendoakan untuk Bapak Santoso dan keluarga, Bapak Joni dan keluarga, Bapak Denny dan keluarga, Bapak Ibu Samuel dan keluarga, Ibu Lian Lim dan keluarga, Ibu Hira dan keluarga, Ibu Intan dan keluarga, Saudari Friska dan keluarga, Saudara Stephen dan keluarga. Biarlah Tuhan untuk ke-9 majelis ini mereka benar-benar dipakai Tuhan menjadi berkat di gereja kami, menjadi pemimpin di dalam gereja kami, terus mempunyai hati yang bijaksana, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin juga keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan untuk anak-anaknya. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memberkati setiap keluarga majelis, supaya mereka benar-benar bisa mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyediakan waktu untuk berpikir bagi kemajuan gereja.
Biarlah para majelis yang ada benar-benar memikirkan program-program gereja dengan sebaik mungkin, dari program sekolah minggu, remaja, PPD, dan PW, dan komisi-komisi yang lain. Tuhan, biarlah ada kerjasama, keterikatan yang dalam antara majelis yang ada dengan komisi-komisi, pengurus komisi-komisi yang ada. Baik itu komisi sekolah minggu, baik itu komisi remaja, baik itu komisi PPD, komisi kaum wanita. Biarlah semuanya bisa bekerjasama dengan sebaik mungkin. Kami juga menyerahkan untuk tiap-tiap komisi, baik dari ketua, pengurus, sekretaris, dan juga pengurus-pengurus yang lain yang ada di dalam komisi-komisi. Baik itu komisi sekolah minggu, baik itu komisi remaja, komisi PW Deborah, dan juga PPD. Biarlah apa yang Tuhan percayakan dalam setiap pengurus. Mereka mau melayani Tuhan dengan sungguh, memikirkan setiap program yang ada dengan sungguh-sungguh, supaya tahun-tahun mendatang mereka bisa melayani dengan sungguh di dalam gereja kami. Mereka mau berkorban secara waktu, mereka mau memikirkan perkembangan tiap-tiap komisi yang ada, sehingga komisi bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Biarlah ada keterikatan kerjasama antara majelis yang ada, komisi yang ada. Mereka mau bersatu padu melayani Tuhan, memajukan gereja kami menjadi gereja yang diberkati, menjadi gereja yang dipakai Tuhan, semakin hari semakin lebih baik, memuliakan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Terima kasih Tuhan, pakai setiap pengurus, pakai setiap majelis, bekerjasama dengan sebaik mungkin, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap program yang sudah dipersiapkan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Tuhan, berkati, berikan kesehatan untuk mereka setiap pengurus yang ada. Tuhan, kami juga mendoakan untuk pengurus yayasan yang ada. Kami menyerahkan setiap pengurus yayasan supaya bisa benar-benar memikirkan perkembangan daripada sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami mau bersatu padu di antara yayasan yang ada, memikirkan perkembangan sekolah dengan sebaik mungkin. Bekerjasama dengan kepala sekolah, dengan koordinator, dengan para guru. Kami memikirkan supaya sekolah ini terus bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat di Kota Lawang pada umumnya. Tuhan tolong setiap guru-guru yang ada, setiap pengurus-pengurus sekolah, koordinator, kepala sekolah, dan juga hamba Tuhan yang ada, supaya kami bersama-sama memikirkan perkembangan sekolah dengan sebaik mungkin. Terus kami mau memegang visi kami, menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan, terutama di Kota Lawang Tuhan. Pakai sekolah Kristen Pelita Kasih terus menjadi berkat, baik untuk anak-anak sekolah, usia sekolah dari taman kanak-kanak, dari playgroup, dari SD sampai yang ke jenjang SMP. Biarlah Tuhan sekolah Kristen Pelita Kasih dipakai oleh Tuhan menjadi tangan kepanjangan Tuhan, menjadi berkat buat anak-anak di Lawang pada umumnya. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pendanaan sekolah yang saat ini mungkin masih terus tiap bulan kami mensubsidi untuk sekolah. Kurang lebih 15 juta yang kami harus siapkan untuk subsidi. Tapi Tuhan, dengan kerjasama yang baik, dengan adanya koperasi yang ada, dengan uluran tangan setiap yayasan, setiap jemaat gereja, setiap majelis yang ada, supaya kami bersatu padu melayani sekolah Kristen Pelita Kasih, memampukan sekolah Kristen Pelita Kasih bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Pendanaan yang ada, kiranya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, sehingga sekolah ini bisa berjalan adanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh personel pelayanan di dalam gereja kami yang sudah kami sebutkan bersama-sama. Tuhan, pakai kami menjadi berkat di dalam gereja kami, di dalam sekolah kami, di dalam lingkungan kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah seruan pokok doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk masuk dalam pokok doa yang keempat. Kita bersama-sama berdoa untuk para hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Kita bersyukur kita sudah mendapatkan seorang pendeta, Ibu Erna, sudah ditapiskan bulan lalu. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan menyediakan gereja kita seorang pendeta, menjadi gembala gereja kita. Kita berdoa untuk penginjil, untuk pendeta Erna Wati dan keluarga dan anaknya dan suami. Kita berdoa untuk penginjil Romli, Ibu penginjil Rahayu dan juga anak-anak. Kita berdoa untuk penginjil Stefanus dan keluarga dan anak-anak. Kita berdoa untuk saudari Grisela sebagai mahasiswa praktek di gereja kita. Kita berdoa untuk mereka semua, setiap pelayanan mereka dan pergumulan mereka. Mari kita mendoakan.
Tuhan, kami bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kami juga mendoakan para hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Kami berterima kasih Tuhan kalau Tuhan menyediakan seorang gembala, seorang pendeta yang Tuhan sudah tabiskan untuk memimpin gereja kami. Kami berterima kasih untuk pendeta Ernawati. Biarlah Tuhan melalui kependetaan yang sudah ditabiskan menjadi gembala yang baik di dalam gereja kami, menjadi tuntunan buat gereja kami, terus mengembalakan gereja kami dengan baik, terus sebagai Tuhan menjadi berkat buat gereja kami, menjadi pemimpin gereja kami, menjadi teladan buat gereja kami, supaya gereja kami terus maju di dalam hal-hal kerohanian. Kami menyerahkan untuk suami dan anaknya, biarlah bisa mendukung pelayanan pendeta Ernawati dengan baik. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan kesungguhan untuk melayani Tuhan dengan setia, dengan penuh dedikasi yang tinggi. Kami juga menyerahkan untuk penginjil Romli dan penginjil Rahayu dan juga anak-anak. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan pelayanan, memberikan kepercayaan kepada penginjil Romli dan Ibu Rahayu yang menangani komisi remaja dan juga komisi sekolah minggu. Biarlah terus Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan untuk melayani Tuhan dengan sungguh, dengan lebih baik lagi ke depannya. Kami juga menyerahkan untuk penginjil Stefanus yang ada di Donomulyo dan juga penginjil Ibu yang turut mendukung dalam pelayanan dan juga anak-anak. Kami juga menyerahkan untuk penginjil Graciela sebagai mahasiswa weekend yang mendukung pelayanan sekolah minggu di PPD dan di komisi-komisi yang lain. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan yang sudah kami sebutkan. Biarlah mereka Tuhan dengan kesungguhan, dengan hati yang penuh mereka melayani dengan hati yang berbeban, melayani Tuhan dengan sungguh dalam gereja kami. Biarlah ada kerjasama yang baik antar hamba Tuhan, sehingga program yang ada, program yang sudah direncanakan dan sudah ditentukan oleh para majelis, oleh para komisi-komisi yang ada bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Dan program yang ada benar-benar menjadi berkat buat komisi-komisi yang ada, buat gereja kami yang sekarang ada. Terima kasih Tuhan, terus berikan motivasi yang benar dalam setiap hamba Tuhan yang ada. Berikan dukungan untuk setiap mereka, Tuhan memakai menjadi berkat buat gereja kami, buat komisi-komisi kami. Kami menyerahkan setiap hamba Tuhan yang ada, terus diberikan kesehatan, kekuatan melayani Tuhan dengan sungguh di gereja kami. Terima kasih Tuhan, pakai setiap hamba Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Mari kita bersama-sama mendoakannya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kita cintai bersama. Kami mendoakan untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Kami mendoakan untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, dan juga para jajaran para menteri, dan juga staf-staf pendukungnya. Biarlah mereka bisa bekerja sama dengan sebaik mungkin memimpin bangsa kami dengan terus takut akan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk Presiden dan juga jajarannya untuk terus memimpin bangsa kami dengan baik, dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Kami menyerahkan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini diambil oleh pemerintah. Biarlah setiap kebijakan yang ada benar-benar bermanfaat untuk rakyatnya. Kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami. Di tengah-tengah pandemi yang saat ini belum selesai, biarlah Tuhan bekerja. Tuhan memakai setiap tenaga-tenaga kesehatan yang menangani pandemi saat ini. Para menteri kesehatan dan juga jajarannya yang menangani pandemi saat ini. Biarlah mereka bisa berkoordinasi dengan baik dan mengatasi pandemi yang saat ini dengan baik pula. Sehingga bangsa Indonesia kami bisa lepas daripada pandemi yang saat ini terjadi. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan bangsa kami, yaitu bencana-bencana alam yang saat ini terjadi. Yang terakhir adalah bencana di Semeru, letusan Gunung Semeru, erupsi Gunung Semeru. Biarlah Tuhan dengan segala kesiapan pemerintahan kami bisa menanggulangi bencana ini dengan sebaik mungkin. Bantuan-bantuan yang disalurkan dan segala kondisi yang saat ini ditangani biarlah bisa terselesaikan dengan baik, dengan tenang, dengan tanggung jawab yang tinggi. Pemerintah kami, jajarannya, Menteri Sosial dan jajarannya bisa menangani segala pergumulan di dalam bencana alam ini dengan sebaik mungkin, sehingga rakyat bisa tenang kembali, bisa teratur kembali dari di tengah-tengah bencana yang ada. Kami juga menyerahkan untuk masyarakat kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Kami menyerahkan kondisi politik pada tahun 2024 nantinya akan persiapan-persiapan untuk pemerintahan yang baru, presiden yang baru, kabinet yang baru,
Biarlah Tuhan bercampur tangan dalam setiap perkumpulan bangsa dan negara kami, sehingga pada saatnya nanti bisa terpilih orang-orang yang takut Tuhan, benar-benar yang Tuhan pakai menjadi berkat buat rakyat Indonesia pada umumnya. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang kami cintai, dengan segala pergumulan kehidupan berpolitik dan berbangsa, supaya pemimpin negara kami bisa mengatasinya dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab, dengan ketenangan, bisa menyelesaikan segala pergumulan bangsa dan negara kami dengan sebaik mungkin. Kami menyerahkan pemimpin negara kami, biarlah mereka terus mau taat dan takut akan Tuhan, menjalankan negara kami, memimpin negara kami dengan sebaik mungkin, dan pada akhirnya bisa didapatkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, inilah sebuah rangkaian doa-doa kami yang kami sampaikan. Biarlah apa yang kami doakan, apa yang kami sampaikan kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang menjawab setiap doa-doa kami. Tahu tepat waktunya Tuhan yang terus menjawab setiap doa yang kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian doa kami, semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, ampuni ketidakmengertian kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekian persekutuan doa sore dan malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.